Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Farmasi selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Sebelum mulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Edsanti Evilia selaku moderator dari kelompok 3. Teman saya yang bernama Aulia Nur Hasanah, Atika Suri, Aza Aredien, Wulandari, Nasrul Saputra, Naura Nazifah, dan yang terakhir Tara Hasan. Di sini kami akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem saraf pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Hasan dengan NIM 2401245. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi saraf sensorik. Apa sih saraf sensorik itu? Saraf sensorik adalah bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk membawa informasi sensorik dari berbagai bagian tubuh ke otak dan sumsum tulang belakang. Anatomi dan fisiologi saraf sensorik berhubungan dengan struktur dan fungsi mereka dalam mendeteksi rangsangan dari lingkungan luar maupun dalam tubuh. Berikut struktur mengenai anatomi dan fisiologi saraf sensorik adalah: anatomi saraf sensorik merujuk pada struktur fisik dari komponen-komponen yang terlibat dalam sistem sensorik. Contohnya itu, yang pertama ada reseptor sensorik, yang kedua neuron sensorik atau aferen, yang ketiga jalur saraf sensorik, dan yang keempat area otak yang terkait. Selanjutnya ada fisiologi saraf sensorik, mengacu pada fungsi dan mekanisme dari komponen-komponen anatomi ini. Yang contohnya itu, yang pertama transduksi sensorik, yang kedua konduksi sinyal, yang ketiga pemrosesan sensorik sinyal, yang keempat integrasi dan persepsi, yang kelima adaptasi dan plastisitas. Anatomi dan fisiologi sistem saraf motorik. Saraf motorik adalah bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan otot rangka, baik yang disadari maupun tidak disadari. Saraf motorik termasuk dalam sistem saraf tepi dan berperan dalam menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang, ke otot-otot tubuh untuk memicu kontraksi otot. Berikut rincian mengenai anatomi dan fisiologi saraf motorik. Anatomi saraf motorik. Saraf motorik terdiri dari beberapa struktur penting. Yang pertama, neuron motorik atau sel saraf motorik. Yang kedua, ada neuron motorik atas atau upper motor neuron yang disingkat UMN. Yang ketiga, ada neuron motorik bawah atau lower motorik neuron yang disingkat LMN. Yang keempat, akson. Yang kelima, saraf tepi atau prepair. Yang keenam, sinaps saraf otot atau neuromuscular junction. Fisiologi saraf motorik berfungsi untuk mengatur gerakan otot yang melibatkan beberapa proses. Yang pertama, transmisi impuls saraf. Yang kedua, kontraksi otot. Yang ketiga, refleks. Keempat, kontrol volunter dan involunter. Yang kelima, saraf tepi atau prepair. Yang keenam, sinaps saraf otot atau neuromuscular junction. Jalur saraf motorik ada dua, yakni transkus corticospinalis dan transkus corticobulbaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Suri dengan NIM 2401207. Saya di sini ingin melanjutkan pembahasan tentang anatomi dan fisiologi badan sel. Badan sel atau soma adalah bagian utama dari neuron atau sel saraf yang mengandung nukleus dan banyak organel penting. Badan sel ini berfungsi sebagai pusat metabolisme neuron dan berperan dalam memproses informasi yang diterima dari dendrit. Berikut adalah rincian anatomi dan fisiologi badan sel. Anatomi badan sel yang pertama, membran sel atau plasmalemma, yang kedua, nukleus, yang ketiga, sitosol, yang keempat, organella, yang kelima, dendrit, yang keenam, mikrotubulus dan neurofilamen. Selanjutnya ada fisiologi badan sel. Yang pertama, ada sintetis protein, yang kedua, metabolisme energi, yang ketiga, transmisi sinyal, yang keempat, transportasi aksoplasmik, yang kelima,
pemeliharaan hemostatis. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi akson. Akson adalah saraf besar saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Akson hilak adalah proses panjang atau saraf yang dimulai secara tunggal tetapi dapat bercabang dan pada ujungnya memiliki banyak perpanjangan halus disebut terminal akson yang kontak dengan dendrit dari neuron lainnya. Benang-benang halus yang terdapat di dalam akson disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis raput milin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut milin yang merupakan kumpulan sel Schwann yang menempel pada akson. Sel Schwann adalah sel gila yang membentuk selubung lemak di seluruh saraf milin. Membran plasma sel Schwann disebut neurolemma. Fungsi milin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang merupakan celah sempit dan tidak terbungkus milin disebut nodus Rinfer, yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Anatomi akson ada satu itu membran akson atau disebut aksolemma, yang kedua itu sitosol akson disebut juga aksoplasma, yang ketiga segmen awal akson disebut juga initial segmen, yang keempat ada milin, yang kelima ujung akson. Fisiologi akson, yang pertama ada transmisi potensial aksi, yang kedua ada konduksi saltatori, yang ketiga transportasi aksona. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya paparkan mengenai anatomi dan fisiologi mesenfalon atau otak tengah dan cerebellum atau otak kecil. Mesenfalon dan cerebellum merupakan dua bagian penting dari otak yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Materi pertama yang dijelaskan adalah mesenfalon atau midbrain. Berdasarkan anatominya, mesenfalon atau otak tengah merupakan bagian dari batang otak yang terletak di antara pons atau di bawahnya dan diencephalon atau di atasnya. Secara anatomi, mesenfalon terdiri dari beberapa struktur penting. Yang pertama adalah tektum. Bagian dorsal mesenfalon terdiri dari coliculus superior yang berperan dalam pengolahan visual dan coliculus inferior yang berperan dalam pengolahan auditori. Selanjutnya adalah tegmentum yang merupakan bagian ventral mesenfalon, mencakup substansia nigra yaitu penghasil dopamin dan pengontrol gerakan. Nukleus merah yaitu koordinasi motorik, PAG yaitu kontrol nyeri dan beberapa inti saraf kranial ataupun okulomotor dan troklear. Selanjutnya adalah cerebral peduncles, yaitu jalur yang membawa informasi motorik dari korteks cerebral ke sumsum tulang belakang dan batang otak. Dan yang terakhir adalah aqueductus cerebri, yang merupakan saluran pengalir yang mengalirkan cairan cerebrospinal antara ventrikel ketiga dan keempat, menjaga sirkulasi cairan cerebrospinal di otak. Materi kedua adalah cerebellum ataupun otak kecil. Berdasarkan anatominya, cerebellum ataupun otak kecil ini terletak di bagian posterior otak, di bawah otak besar, dan di belakang batang otak. Struktur ini terdiri dari dua hemisfer yang berhubungan oleh vermis. Bagian luar cerebellum dikenal sebagai cortex cerebellum yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama adalah lobus anterior yang mengatur gerakan motorik kasar dan postur tubuh. Yang kedua adalah lobus posterior yang mengatur gerakan motorik halus dan keterampilan motorik kompleks. Yang ketiga adalah lobus flocculonodular yang mengatur ataupun mengontrol keseimbangan dan koordinasi mata dengan kepala. Yang keempat adalah vermis, mengatur postur dan koordinasi gerakan tubuh bagian tengah. Yang selanjutnya adalah hemisfer cerebellum yang bertanggung jawab atas koordinasi motorik pada sisi tubuh yang berlawanan. Selanjutnya, pedunculi cerebellaris yang menyediakan jalur komunikasi antara cerebellum dan batang otak serta sistem saraf pusat lainnya. Lalu korteks cerebellum yang memproses sinyal sensorik dan motorik untuk mengontrol gerakan. Lalu ada inti dalam mengontrol keseimbangan postur dan serta gerakan halus. Dan terakhir adalah arbor vitae yang mentransmisi sinyal antara korteks dan bagian dalam cerebellum. Semua bagian-bagian ini bekerja bersama untuk menghasilkan gerakan yang halus dan koordinasi, menjaga keseimbangan tubuh serta membangun ataupun membantu dalam pembelajaran dan memori motorik.
Berdasarkan fisiologinya, cerebellum berfungsi sebagai pusat koordinasi motorik yang sangat penting. Dengan peran utamanya, yang pertama adalah koordinasi gerakan tubuh. Cerebellum berperan dalam mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot yang teratur, presisi, dan halus. Hal ini dilakukan dengan memproses informasi dari korteks motorik dan sistem proprioseptif untuk memastikan gerakan yang halus dan terkoordinasi. Yang kedua adalah keseimbangan dan postur. Cerebellum menerima sinyal dari telinga bagian dalam, yaitu sistem vestibular dan otot serta sendi melalui proprioseptor untuk menjaga keseimbangan tubuh dan postur yang baik. Lobus culonodular terutama bertanggung jawab untuk mengatur keseimbangan. Lalu ada tonus otot. Cerebellum berperan dalam mengatur tonus otot atau tegangan otot yang diperlukan untuk gerakan yang stabil. Melalui interaksi dengan sistem motorik, cerebellum memastikan bahwa otot-otot tubuh selalu dalam kondisi yang sesuai untuk aktivitas tertentu. Yang keempat ada pembelajaran motorik atau motorik learning. Cerebellum penting dalam pembelajaran gerakan motorik baru seperti saat kita belajar mengendarai sepeda ataupun bermain alat musik. Proses ini dikenal sebagai memori motorik, di mana cerebellum menyimpan pola gerakan yang telah dipelajari untuk digunakan di masa depan. Yang kelima adalah koordinasi motorik halus. Cerebellum bertanggung jawab atas keterampilan motorik halus seperti menulis ataupun menangkap bola dengan memastikan keakuratan dan kecepatan gerakannya. Dan yang terakhir adalah koreksi kesalahan gerakan. Jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan gerakan, cerebellum dapat segera memperbaikinya dengan memberikan sinyal koreksi ke korteks motorik untuk melakukan penyesuaian. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan, dapat disebutkan bahwasanya mesenfalon atau midbrain bertanggung jawab atas pengendalian gerakan motorik dasar, refleks visual dan auditori, serta produksi dopamin yang penting untuk fungsi motorik dan emosional. Lalu cerebellum ini berfungsi sebagai pusat koordinasi motorik, mengendalikan keseimbangan, postur tubuh, tonus otot, serta pembelajaran dan pengaturan gerakan yang presisi dan terkoordinasi. Dua bagian ini bekerja sama dengan otak besar dan struktur lainnya untuk memastikan fungsi motorik tubuh berjalan dengan baik. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi dan fisiologi batang otak atau yang disebut dengan brainstem. Sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan susun tulang belakang yang terletak di rongga tubuh dorsal. Brainstem atau batang otak ini adalah bagian yang sangat penting dari sistem saraf pusat yang menghubungkan otak dengan susun tulang belakang. Otak adalah organ yang sangat kompleks dan memiliki 4 komponen, salah satunya adalah batang otak atau brainstem. Dan otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh yang mengkonsumsi 25 oksigen dan menerima 1,5 curah jantung. Nah, karena kita membahas batang otak, kita akan fokuskan ke bagian-bagian batang otak atau brainstem serta bagaimana fungsinya. Ada 3 bagian dari batang otak. Antaranya yang pertama, mendapat lihat pada gambar yang sudah ditampilkan bahwasannya batang otak ini memiliki beberapa bagian lagi, yaitu pertama, pada bagian atas batang otak yang disebut dengan otak tengah atau midbrain itu berfungsi sebagai mengandung traktur saraf ascending dan descending yang mengirimkan impuls saraf sensorik dan sumsum tulang belakang ke talamus dan impuls saraf motorik dari otak ke sumsum tulang belakang, mengandung pusat refleks yang menggerakkan bola mata, kepala, dan leher dalam menanggapi rangsangan visual dan pendengaran. Serta selanjutnya itu ada bagian tengah dari batang otak yang disebut dengan pons yang fungsinya sebagai menyampaikan informasi dari otak besar yang disebut dengan cerebrum dan otak kecil yang disebut dengan cerebellum dengan pusat refleks membantu medula mengontrol pernafasan. Serta pada bagian bawah dari pons itu disebut dengan medula oblongata yang berfungsi sebagai beberapa refleks penting, misalnya denyut jantung dan kekuatan kontraksi, diameter pembuluh darah, pernapasan, menelan, muntah, batuk, bersin, serta cegukan. Struktur makrokopis secara umum, sumsum tulang belakang berbentuk seperti silinder panjang yang berada di dalam rongga tulang belakang. Bagian ini dilindungi oleh tulang belakang dan terhubung ke otak melalui medula oblongata. Yang kedua yaitu bentuk dan panjang. Sumsum tulang belakang umumnya memanjang dari bagian bawah medula oblongata atau batang otak hingga ke daerah lumbar tulang belakang. Panjangnya bervariasi tergantung pada ukuran tubuh manusia. Yang ketiga yaitu struktur mikrokopis. Secara mikrokopis, sumsum tulang belakang terdiri dari neuron atau sel saraf yang membentuk jaringan saraf yang kompleks termasuk akson dan dendrin. Di dalam sumsum terdapat substansi abu-abu dan putih yang berperan dalam pengiriman sinyal saraf. Yang keempat yaitu pembagian substansi abu-abu. Substansi abu-abu berada di tengah sumsum tulang belakang dan membentuk struktur berbentuk seperti huruf H
atau kupu-kupu. Bagian ini berfungsi untuk mengintegrasikan dan memproses informasi sensorik dan motorik. Yang kelima adalah substansi putih. Substansi putih mengelilingi substansi abu-abu dan berfungsi untuk mengirimkan sinyal saraf antara sumsum tulang belakang dan otak. Bagian ini terdiri dari akson-akson yang bermielin yang mempercepat penghantaran sinyal. Yang keenam itu ada saraf spinal. Saraf spinal adalah cabang-cabang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang dan berfungsi untuk menghubungkan sumsum tulang belakang dengan berbagai bagian tubuh. Saraf spinal bertanggung jawab atas pengiriman sinyal sensorik dan motorik dari otak. Yang terakhir itu ada fungsi refleks. Sumsum tulang belakang berperan penting dalam mengontrol gerakan refleks, yaitu respon otomatis tubuh terhadap rangsangan tertentu tanpa melibatkan otak. Refleks seperti ini membantu melindungi tubuh dari bahaya dan mengatur fungsi dasar seperti menjaga keseimbangan. Setiap poin ini berperan penting dalam menjaga fungsi sistem saraf pusat dan melibatkan sumsum tulang belakang sebagai pusat kendali informasi antara otak dan tubuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi neuron transmisi glutamat, yaitu adalah neurotransmitter eksitatori utama di sistem saraf pusat, khususnya di otak dan sumsum tulang belakang. Glutamat memainkan peran penting dalam berbagai fungsi otak, seperti plastisitas sinaptik, pembelajaran, memori, dan transmisi sinaptik eksitatori. Berikut adalah fisiologi glutamat secara rinci. 1. Sintesis glutamat. 2. Penyimpanan dan pelepasan glutamat. 3. Reseptor glutamat. 4. Efek eksitas. 5. Peran dalam plastisitas sinaptik. 6. Penghentian sinyal glutamat. 7. Pengaruh glutamat pada fungsi otak. 8. Neurotoksisitas glutamat atau eksitotoksisitas. Selanjutnya yaitu fisiologi GABA, atau dalam bahasa Latin yaitu gamma aminobutyric acid, adalah neurotransmitter penghambat utama di sistem saraf pusat, terutama di otak dan sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah untuk menurunkan aktivitas neuron, yang penting untuk menjaga keseimbangan antara eksitasi dan inhibisi di otak. Ini memainkan peran penting dalam mengatur kecemasan, tidur, dan kontrol motorik. Berikut adalah fisiologi GABA secara rinci. 1. Sintesis GABA. 2. Penyimpanan dan pelepasan GABA. 3. Reseptor GABA. 4. Efek inhibisi. 5. Penghentian sinyal GABA. 6. Fungsi GABA dalam otak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fisiologi glisin, yaitu adalah neurotransmitter inhibitor yang terutama ditemukan di sumsum tulang belakang, batang otak, dan retina. Di otak, glisin juga berperan sebagai koagonis atau pengaktif tambahan untuk reseptor NMDA glutamat yang berfungsi dalam proses eksitasi dan plastisitas sinaptik. Glisin yang berperan dalam mengatur transmisi sinyal saraf, relaksasi otot, dan modulasi nyeri. Berikut ini adalah fisiologi glisin secara lebih rinci. 1. Sintesis glisin. 2. Penyimpanan dan pelepasan glisin. 3. Reseptor glisin. 4. Efek inhibisi glisin. 5. Penghentian sinyal glisin. 6. Peran glisin dalam fungsi fisiologis. 7. Disfungsi glisin dan gangguan neurologis. Selanjutnya yaitu fisiologi serotonin, adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk suasana hati, tidur, nafsu makan, pencernaan, dan pengatur hormon. Serotonin terutama ditemukan di otak, sistem pencernaan, dan trombosit darah. Berikut adalah fisiologi serotonin secara lebih rinci. Yang pertama, sintesis serotonin. Yang kedua, fungsi serotonin dalam tubuh. Yang ketiga, reseptor serotonin. Yang keempat, penghentian sinyal serotonin. Yang kelima, gangguan terkait dengan serotonin. Nah, selanjutnya ada fisiologi histamin. Fisiologi histamin ini adalah suatu senyawa amina yang di dalam tubuh dibentuk dari asam amino histidin oleh pengaruh enzim histidin dekarboksilase. Nah, berikut ada gambarnya ya teman-teman. Efek histamin yang pertama, kontraksi otot polos bronki, usus, dan uterus. Yang kedua, vasodilatasi semua pembuluh darah dengan akibat hipotensi. Yang ketiga, memperbesar permeabilitas kapiler yang berakibat durma dan pengembang mukosa. Yang keempat, memperkuat sekresi kelenjar ludah, air mata, dan asam lambung. Yang kelima, stimulasi ujung saraf dengan akibat eritema dan gatal-gatal. Fisiologi dopamin adalah neurotransmitter penting yang berperan dalam berbagai fungsi tubuh termasuk kontrol gerakan. Dopamin juga berperan dalam sistem penghargaan di otak. Berikut adalah penjelasan fisiologi dopamin. Yang pertama,
pertama sintesis dopamin, yang kedua fungsi dopamin dalam tubuh, yang ketiga reseptor dopamin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai moderator dan perwakilan teman-teman saya, mohon maaf jika ada kesalahan yang kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya.